Salam sejahtera buat kita semua. Saya Suwandi Pangaribuan, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Laku Putih, dan saya ditemani oleh Ibu Melati Panjaitan. Ibu ini mengajar bidang studi geografi di SMA Negeri 1 Laku Putih. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, kabar saya puji Tuhan sehat dan sangat baik. Oke, terima kasih Bu. Nah, hari ini saya melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi yang saya lakukan adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di ruangan kelas. Nah, percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga berikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu dan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana rancangan yang Ibu akan lakukan di dalam pembelajaran nanti di kelas? Ya, baiklah. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya menuliskan ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu satu, menganalisis penggunaan sumber daya alam di Indonesia, yang kedua, menganalisis klasifikasi sumber daya alam di Indonesia, yang ketiga, membuat contoh klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Oke. Nah, pengembangan yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti kira-kira bagaimana? Pengembangan yang akan saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan nilai. Yang pertama, pengetahuan itu siswa menggunakan hasil telah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, di area keterampilan itu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Oke. Nah, setelah Ibu mengetahui bagaimana rencana pengembangannya, kira-kira strategi Ibu atau model pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran kira-kira model apa? Baik, itu strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran itu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Ya, biasanya dia dibagi-bagi tiga kelompok ya. Ada kelompok auditory, kemudian visual, dan satu lagi kelompok kinestetik. Kemudian model yang saya gunakan dalam pembelajaran itu yaitu model jigsaw, dan metodenya mungkin menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga kecerdasan. Nah, itulah kira-kira model pembelajaran yang dipakai itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi nanti kan akan ada hubungannya dengan sosial emosional di dalam proses pembelajaran jigsaw. Nah, jadi kemudian penugasan dan tanya jawab yang Ibu lakukan, bagaimana dengan model pembelajaran yang Ibu pergunakan dalam kelas dan media pembelajarannya? Ya, saya akan menggunakan beberapa macam contoh teks laporan hasil observasi. Kemudian saya akan membagikan LKP ini kepada siswa ya untuk dikerjakan. Kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran, PowerPoint, sampai juga menggunakan laptop.
nanti media pembelajaran Ibu sudah Ibu sesuaikan dengan materi dan sesuai dengan minat dari murid Ibu ya. Nah, jadwal Ibu nanti akan kita lakukan supervisi hari apa Bu kira-kira? Dan jam Hari berapa? Senin Ya. pada jam pertama dan kedua kelas 11 IPS 2 Kelas 11. 11 IPS. Nah, terima kasih Bu. Nanti kita akan ketemu di hari Senin jam pertama dan kedua di kelas 11 IPS 2. Dan nanti saya akan mengunjungi Ibu pada saat Ibu nanti masuk ke dalam kelas, Ibu melakukan supervisi kelas, dan juga akan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, kegiatan observasi dalam kelas kita akan lakukan lagi percakapan. Pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari CGP Ibu. Nah, sebelum itu kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya akan mungkin mendapatkan gambaran Ya. media apa yang akan saya gunakan nantinya, kemudian media apa yang saya persiapkan dari sekarang. Jadi saya akan memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan pada hari ini, Pak. Terima kasih Bu atas waktunya sudah meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya. Nah, dalam percakapan praobservasi ini sampai bertemu kembali nanti Bu di saat observasi di kelas dan hari Senin di jam pertama dan jam kedua. Sampai bertemu Bu dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dalam melakukan perbincangan ini. Semoga nanti dalam proses pembelajaran sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Iya, sekarang kita akan masuk mempelajari tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi kita akan memulai pembelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Saya pimpin dari sini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian dulu, hadir atau tidak, gitu ya. Saya absen, Benjamin. Hadir Bu. Chandra Silalai. Ya, sehat. Douglas. Hadir Bu. Ya, sehat. Evi Septriana. Hadir Bu. Oh, sakit. Ini udah berapa hari? Ya, nanti dijadikan. Efran. Hadir Bu. Febriandi. Felix Hadir, Bu. Marani. Fernandes. Hadir Bu. Gabriela. Ivan. Bu. Hermanto. Kemana Hermanto? Hadir Bu. Apa? Apa ya? Apa? Hadir. Ija Natalia. Jelita. Jesslyn. Johannes. Justin. Labria. Margaret ya. Markus. Mindo. Nexi. Nevi. Arlia. Hadir Bu. Merawati. Puja. Ramli. Rael. Riples. Ruth. Samuel. Hadir Bu. Emanus. Hadir Bu. Steven. Hadir Bu. Nadia. Ketika. Yana. Yona. Yosef. Bagus. Jadi Ibu sudah mengabsen kalian. Jadi tetap semangat ya untuk mempelajari pelajaran kita untuk hari ini. Dengarkan.
untuk kesempatan ini ya kita harus ya apa ya, kayak seperti prasyarat supaya kalian itu tidak ya ribut gitu ya kan, harus fokus konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi ingat, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. 1, tidak boleh ribut. 2, fokus konsentrasi pada pembelajaran. Udah? Tahu kan? Ya, Bu. Ya. Ketiga, kalau memang tidak mengerti harus bertanya. Paham? Paham, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi buka dulu paketnya. Lihat halaman 59 tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kamu baca dulu sebentar, kira-kira 5-10 menit sampai pada halaman 62. Sudah? Perhatikan, ya, sudah selesai membacanya ya. Ya, coba konsentrasi, perhatikan ke depan. Ya, pembelajaran kita tadi ya, itu adalah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Jadi, tujuan kita mempelajari ini, dengarkan, supaya kamu bisa menganalisis klasifikasi pengelolaan sumber daya alam dan terampil membuat contoh-contoh pengelolaan sumber daya alam tersebut. Paham? Paham? Ya. Dan model pembelajaran kita untuk hari ini yaitu model jigsaw, ya, model jigsaw. Jadi Bu akan memberikan arahan supaya kamu nantinya bisa nanti kamu mengerjakannya. Model jigsaw itu model ya kelompok dengan ada tim ahlinya. Tim ahli. Setiap kelompok itu memiliki tim ahli. Tim ahli. Yaitu nanti kalian pilihlah mana yang lebih dari antara kelompok tadi ya. Nah, nanti tim ahlinya ini kalau sudah siap nantinya berdiskusi akan tampil setiap tim ahli ke depan. Kemudian setiap tim ahli itu akan berdiskusi menyampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Sudah? Sama seperti kayak kita dalam tingkat 2 itu yang kita lakukan dalam ya kan?
sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan, atau bisa juga disebut sebagai potensi. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya materi. Sumber daya materi adalah sumber daya alam yang berbentuk materi yang dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya itu sendiri. Contohnya mineral magnetit, hematit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa yang dapat dilebur menjadi besi atau baja yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Di antaranya untuk perangkat beton, kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut juga sebagai sumber daya nabati, sedangkan sumber daya hewan disebut juga sumber daya hewani. Yang ketiga, sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Contohnya, bahan bakar fosil, bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan kayu bakar merupakan sumber daya alam energi karena manusia menggunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan, dan mesin industri. Yang keempat, sumber daya ruang. Sumber daya alam ruang yaitu tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, maka sumber daya alam ruang makin sempit dan sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk areal peternakan, pertanian, perikanan, ruang tempat tinggal, ruang arena bermain anak-anak, dan sebagainya. Yang kelima, sumber daya waktu. Sumber daya alam waktu yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tergantung waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Misalnya, air sulit didapat pada musim kemarau sehingga perkembangan tanaman pertanian terganggu. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaksir, dan lain-lainnya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi tadi kamu sudah menonton video pembelajaran tentang mengelola sumber daya alam di kelompok auditori, ya. Silakan berdiskusi, diskusikan hasil RKPD kalian. Semuanya harus paham ya, anak-anak. Ya, bisa kerjakan? Ya, kerjakan. Kemudian yang visual maupun juga yang kinestetik, coba lihat kelompoknya yang kinestetik di sini 2 orang dan juga yang di sini 2 orang. Perhatikan, coba maju bergerak ke depan. Silakan. Jadi yang visual juga akan menonton PPT kita, PowerPoint. Jadi mereka nanti akan membacakan PowerPoint-nya. Itu dulu clear. Ya, karena kita sudah selesai untuk ya diskusi tadi, materi kita sudah tahu kembali ya. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran untuk hari ini. Kita harus berdiskusi. Kamu coba dulu dibuat simpulannya, gitu ya kan? Coba kau buat kesimpulan yang sudah kau pelajari dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Silakan, Tania. Ya, apa tadi kesimpulannya sudah kau dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang saya dapat yaitu sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam yang ada di dunia. Kekayaan alam itu atau sumber daya alam itu merupakan satu istilah untuk menggambarkan suatu potensi yang dihasilkan oleh alam. Dan sumber daya alam itu memiliki jenis-jenis atau mengobjekkannya masing-masing sesuai dengan ras terbentuknya itu terbagi atas 2, yaitu abiotik dan biotik, dan dimana abiotik itu tidak hidup atau benda mati dan biotik itu benda hidup.
Demo dapatkan tadi ya. Silakan lanjutkan Benjamin. Apa tadi kesempatan yang sudah kau pelajari dalam materi pengelolaan sumber daya alam itu? Silakan, silakan. Ya coba, silakan. Coba. Jadi sumber apa yaitu alat sumber daya alam itu terbagi menjadi menurut proses terbentuknya. Yang pertama itu ya sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang membutuhkan proses kimia dan membutuhkan bahan pengawet yang lama. Sementara sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses berkembang biak yang membutuhkan periode singkat. Tadi sudah kamu pelajari tentang pengelolaan sumber daya alam itu, berarti ya kamu sudah paham tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi untuk tugasmu ke depan, ya coba kamu buka paketmu. Lihat halaman 62. Perhatikan di situ. Buat dalam buku latihan, buat minimal 10 nama sumber daya alamnya dan jenis sumber daya alamnya. Sudah? Minimal 10. Buat di buku latihan. Maaf? Ada lagi yang mau bertanya Anda? Sudah paham? Sudah mengerti untuk pembelajaran kita hari ini? Terima kasihlah untuk kesempatan hari ini. Sekarang kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang ini Ibu akan menyampaikan. Selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan melakukan percakapan observasi bersama saya Suwandi Pangaribuan dari SMA Negeri 1 Lagubuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya ditemani dengan Ibu Melati Panjaitan sebagai guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Lagubuti, yang sudah saya lakukan kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Novalina Silaban sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih Bu. Nah, dalam percakapan kita saat ini Ibu, yaitu pada observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi yang kita lakukan di kelas, dan dimana tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kita lakukan terhadap saat Ibu mengajar di kelas? Karena biasanya kan saya mengajar tidak ditemani oleh supervisi gitu ya. Tapi karena pada saat observasi pada saat saya pembelajaran saya disupervisi, jadi ada sedikit tegang lah dari perasaan. Di perasaan Ibu agak tegang gitu Bu ya, karena ada yang supervisi Ibu ya. Bagaimana Bu, bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas waktu kita
kita mengadakan observasi kemarin? Bisa diceritakan di sini? Mungkin kalau tahapannya ya saya membuat pertama dulu perangkat pembelajaran ya, yang kemudian saya kembangkan dengan adanya pengetahuan dan juga keterampilan kepada siswa. Kemudian saya membuat seperti model pembelajaran yang saya buat model pembelajaran seperti jigsaw supaya siswa itu ya tertarik dalam pembelajaran kelas. Dan juga ya saya buat juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak itu ada 3 gaya yang saya buat, yaitu auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, jadi tadi model pembelajaran yang digunakan adalah jigsaw. Kemudian Ibu sudah membagi anak-anak kita berdasarkan minat belajar anak-anak dari visual dan kinestetik. Nah, dari pengalaman Ibu selama melaksanakan pembelajaran di kelas itu, sudah sampaikah dengan hasil yang sudah Ibu harapkan? Ya, kalau menurut saya sih sudah berjalan dengan baik. Ya, namun memang masih ada kekurangan sedikit. Ada kekurangan ya. Jadi kalau memang Ibu merasa ada kekurangan, kira-kira kekurangan itu apa? Ibu bisa ceritakan kekurangan dari saat proses pembelajaran berlangsung? Misalnya dalam bagian kelompok dengan jumlah siswa yang lebih banyak. Ya, jadi seharusnya memang saya harus membagi kelompok itu dengan jumlah yang sedikit supaya mereka bisa memahami dan juga supaya mereka saling bekerjasama supaya mereka. Di dalam pembagian kelompok itu agak keaktifan anak-anak agak berkurang ya. Nah, jadi ke depannya setelah Ibu mengetahui ada sedikit kekurangan itu mengenai keaktifan dari murid kita, ada yang kayak belajarnya visual, ada yang auditori, dan ada kinestetik. Bagaimana Ibu melakukan hal yang Ibu anggap dari kekurangan itu akan menjadi sebuah perubahan nanti di proses pembelajaran berikutnya? Bagaimana yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan nantinya, saya akan membuat kelompok belajar itu semakin sedikit ya dari yang biasanya supaya mereka lebih paham lagi. Kemudian ya saya juga akan mengembangkan gaya model gaya kinestetik, auditori, dan visual supaya mereka semakin nyaman dalam kemampuan yang mereka miliki. Juga nanti strategi Ibu di pembelajaran berikutnya ya. Mudah-mudahan Bu nanti di proses pembelajaran yang akan dilakukan apa yang Ibu harapkan dari proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan atau mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya. Nah sekarang saya mau kepada Ibu Novalina sebagai guru pengajar praktik. Bagaimana Bu kembali dari hasil kita hasil observasi kita hari ini? Baik, terima kasih buat Pak Sony, dan salam sejahtera untuk kita. Dan saya mendengar Pak proses percakapan antara coach dan coaching sudah terjadi dengan baik, sudah berjalan dua arah. Saya mendengar tidak ada pesan menggurui. Jadi ada juga kesimpulan dari percakapan Bapak Ibu berdua. Juga sebagai coach tadi sudah bisa bicara sendiri dan selama pembelajaran kepada pembelajaran atau observasi pada saat percakapan dengan mereka. Saya rasa sudah baik Pak, biasa keren, semangat. Makasih Bu. Nah demikianlah hasil observasi kami atas bantuan dari Melati dengan BP
kesempatan yang sudah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan kita selalu diberkati. Terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih.